Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ervin Yaakob Pradipta selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia serta kawan-kawan yang amat saya banggakan. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat kesehatan agar saya dapat membuat video ini dan kawan-kawan dapat menonton video ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam nanti saya ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Ervin Yaakob Pradipta. Mungkin langsung saja ya. Pada kali ini saya akan membuat video presentasi tentang pengertian, teori-teori, dan kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Yang pertama saya akan jelaskan hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Dan hukum perdata Islam, menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis, formal, atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah. Adapun teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yang pertama, teori receptio in complexu. Yang kedua, teori resepsi. Yang ketiga, teori resepti exit atau resepsi al contrario. Yang pertama, teori receptio in complexu. Teori receptio in complexu adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Dan yang kedua, teori resepsi. Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Yang ketiga, teori recepti exit atau receptio al contrario. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori resepsi berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat, maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan ataupun ditolak. Dan yang terakhir adalah hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga munculnya kompilasi hukum Islam atau yang disingkat KHI, yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus, yaitu peradilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang bertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring pertumbuhan dan berkembangannya zaman, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5. Yaitu yang pertama adalah syariah, yang kedua fikih, yang ketiga fatwa ulama ataupun hakim, yang keempat keputusan pengadilan, 5 perundang-undangan. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun membuat tersinggung. Kepada Allah saya manapun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.